Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan integrated circuit atau yang sering disebut IC di dunia perkuliahan. Pengertian integrated circuit. Integrated circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Sejarah perkembangan IC. IC ditemukan oleh Jack Kilby pada tahun 1958 yang bekerja untuk Texas Instruments, dan setengah tahun kemudian, Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem yang terkoneksi pada sebuah chip silikon. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu pada umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama, yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Teknologi IC memungkinkan seorang perancang rangkaian elektronika untuk membuat sebuah peralatan elektronika yang lebih kecil, lebih ringan, dan harga yang lebih terjangkau. Setelah itu, pada tahun 1965, IC memicu perkembangan komputer hingga sekarang, di mana pada saat itu IC digunakan pada komputer generasi ketiga. Dan pada 1971, IC berkembang menjadi mikroprosesor, yaitu Intel 4004, dan terus berkembang hingga sekarang, di mana perkembangan IC ini membuat perubahan pada dunia yang pekerjaannya harus dilakukan total oleh manusia sekarang bisa dikerjakan oleh komputer, dan kita semakin dimudahkan. Karakteristik IC yang pertama adalah CMMR, adalah rasio penolakan mode common. Umumnya pada op-amp sebagai dua terminal input yang terminal positif dan negatif, dan kedua input diterapkan pada titik yang sama. Ini akan memberikan sinyal prioritas yang berlawanan pada output. Yang kedua, slow rate didefinisikan sebagai perubahan tegangan atau arus atau kuantitas listrik lainnya per unit waktu. Yang ketiga, bandwidth produk gain bandwidth ditetapkan sebagai GBWP, GBW, GBP atau GB. Untuk amplifier adalah produk bandwidth amplifier dan keuntungan di mana bandwidth diukur. Yang keempat adalah offset null. Dengan menyesuaikan pot, kami dapat membatalkan semua kesalahan offset. Kesalahan offset adalah ketika input persis sama tetapi outputnya tidak persis nol. Selanjutnya adalah jenis IC. Yang pertama ada IC linear, atau disebut dengan IC analog, adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, dan penguat sinyal mikro. Yang kedua, IC op-amp disebut amplifier operasional atau op-amp, merupakan salah satu jenis IC analog yang berfungsi sebagai rangkaian penguat. IC timer 555 merupakan IC linear yang berfungsi sebagai rangkaian pewaktu monostable dan osilator stable. IC 55 merupakan jenis IC yang terkenal di dalam dunia elektronika analog atau linear. Seperti namanya, IC ini digunakan sebagai timer. IC power merupakan jenis IC yang beroperasi pada satu daya. Umumnya, IC power digunakan pada rangkaian regulator, adaptor, dan power supply. Yang selanjutnya adalah IC digital. Perbedaan utama dari IC linear dengan digital ialah fungsinya, di mana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak atau square, yang hanya ada dua kondisi, yaitu 0 dan 1, dan berfungsi sebagai switch atau saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. IC linear tidak melakukan fungsi logik seperti halnya IC TTL maupun CMOS, dan yang paling populer adalah IC linear didesain untuk dikerjakan sebagai penguat tegangan. Berbeda dengan IC analog atau linear, IC digital beroperasi dengan tegangan 0 volt atau low dan 5 volt atau high. IC digital tersusun dari beberapa rangkaian logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, dan XNOR. IC digital sering digunakan pada sebagai aplikasi saklar cepat. Pada perkembangannya, IC digital merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam segala bidang elektronika karena ukurannya kecil dan memiliki fungsi yang sangat lengkap. Keunggulan IC. Di era teknologi canggih saat ini, peralatan elektronik dituntut agar mempunyai ukuran dan beratnya seiringan dan sekecil mungkin, dan hal itu dapat dimungkinkan dengan penggunaannya IC. Selain itu, ukuran dan berat IC yang kecil dan ringan, IC juga memberikan keuntungan lain, yaitu bila dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit konvensional yang banyak menggunakan komponen, IC dengan sirkuit yang relatif kecil hanya mengkonsumsi sedikit sumber tenaga dan tidak menimbulkan panas berlebih sehingga tidak membutuhkan pendinginan atau cooling system. Kelemahan IC yang pertama
Antara lain adalah keterbatasannya di dalam menghadapi kelebihan arus listrik yang besar, di mana arus listrik berlebihan dapat menimbulkan panas di dalam komponen, sehingga komponen yang kecil seperti IC akan mudah rusak jika timbul panas yang berlebihan. Yang kedua, demikian pula keterbatasan IC dalam menghadapi tegangan yang besar, di mana tegangan yang besar dapat merusak lapisan isolator antara komponen di dalam IC. Contoh kerusakan misalnya terjadi pada hubungan singkat antara komponen satu dengan lainnya di dalam IC. Bila hal ini terjadi, maka IC dapat rusak dan menjadi tidak berguna. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.